everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. Today guys, we're gonna talk about jenis-jenis kalimat. Nah, pasti teman-teman Bahasaku Inggris udah banyak tahu tentang jenis-jenis kalimat, tapi belum semuanya paham. Nah, sekarang sama Miss Jijah kita mau belajar tentang jenis-jenis kalimat satu persatu. Jadi, di dalam bahasa Inggris, jenis kalimat itu ada 8. Sekarang yang udah ditulis di papan tulis, kita punya 4 jenis kalimat. We will next later. Nah, kita bakal bahas, tapi sebelum bahas, jangan lupa di like, comment, and subscribe, and the notification below, cause we will give you more video. So, happy starting and let's enjoy the video. Oke, jenis-jenis kalimat yang udah ditulis di sini ada 4. Pertama, kita mulai dari kalimat positif. Kalimat positif, teman-teman udah pada tahu kalimat positif itu apa? Kalimat positif itu adalah kalimat yang bermakna positif. Lawannya dari kalimat negatif. Nah, di sini ada rumus utama kalimat positif. Tapi masih banyak rumus-rumus kalimat positif tergantung tensesnya. Di sini Miss pakai tenses pertama, yaitu subject plus verb plus object. Di dalam kalimat positif, kalian akan menemukan dua hal. Apa sih? Yaitu verbal dan nominal. Jadi kalimat positif itu terdiri dari kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya. Sedangkan kalimat nominal dia adalah kalimat yang di dalamnya terdapat adjective, noun, dan adverb, gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalimat positif, contoh verbalnya adalah I eat rice. Saya makan nasi. I eat rice. Saya makan nasi. Nominalnya I am smart. I am smart. Saya pintar. Saya pintar. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa membedakan. Kalau verbal, dia itu kalimatnya menyatakan tertera kata kerja di dalam kalimatnya, kata kerja pertama, kedua maupun ketiga. Tapi kalau dalam nominal, yang tertera dalam kalimatnya adalah adjective, noun, atau adverb, gitu ya teman-teman. Jadi itu bedanya verbal dan nominal. Seperti yang udah kita bahas dalam tenses, ini hanya pengetahuan jenis-jenis kalimatnya saja. So, yang kedua, kita punya kalimat negatif. Kalimat negatif ini kebalikan dari kalimat positif. Misal, tadi contohnya I eat rice. Berarti kalau negatifnya, saya tidak makan nasi. Gitu ya. Dimana yang positif artinya iya. Nah, negatif berarti artinya tidak, saling bertolak belakang. Kalimat negatif itu dirumuskan dengan auxiliary atau be plus not. Nah, terkadang dalam rumus itu kalian bisa milih. Bukan bisa milih, tapi ada yang menggunakan auxiliary, ada yang menggunakan to be. To be itu contohnya seperti apa? To be itu is, am, are. Sedangkan auxiliary seperti do, does. Nanti kita bakal belajar bedanya auxiliary dan to be di video yang akan datang. So, next. Negatif itu dilambangkan atau disimbolkan dengan kata not. Not. Jadi nanti setelah auxiliary ataupun to be-nya itu ketambahan not. Misalkan, contohnya di sini kita punya 2 kalimat lagi. Ada verbal, ada nominal. Kalau verbal, misalkan di sini contohnya I do not eat rice. Nah, do ini dia adalah auxiliary, ketambahan not, berarti dia ini kalimat negatif. Terus yang kedua ada kalimat nominal, I am not smart. M-nya di sini dia adalah to be, ketambahan not, berarti dia juga kalimat negatif, gitu ya. Jadi setiap kalimat yang ada not-nya itu pasti kalimat negatif, karena sini Miss buletin negatif tanda panah not. Nah, not itu menyimbolkan kalimat negatif. Oke, next kita masuk ke kalimat yang ketiga.
Kalimat yang ketiga ada interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Nah, kita juga bakal ngebahas nanti kalimat yang keempat ada question word. Question word itu juga kalimat tanya. Kita udah pernah bahas bedanya question word sama interrogative sentence. Nah, kita bakal bahas yang interrogative sentence dulu. Kenapa di sini tulisannya ada yes or no? Ada yang masih ingat? Karena interrogative sentence itu hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Mereka tidak membutuhkan jawaban secara spesifik atau informasi. Mereka hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Kenapa interrogatif jawabannya yes, no? Karena pola kalimatnya adalah lengkap. Jadi misalkan kita punya contoh di sini. Do you speak English? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, udah to the point banget pertanyaannya. Tinggal butuh dijawab iya atau tidak. Di sini subjeknya sudah disebutkan. Pekerjaannya pun sudah disebutkan dan objeknya pun sudah ada. Nah, apalagi yang kurang? Jadi, interrogative sentence ini adalah bentuk kalimat tanya yang lengkap, yang hanya butuh jawaban iya atau tidak saja. Seperti itu ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Do you speak English? Yes, I speak English. Atau kalian bisa jawab yes, I do. Ini secara singkatnya ya, yes, I do. Sekarang yang kedua, ini kalimat nominal. Are you smart? Are you smart? Nah, kalian tinggal jawab yes or no. Yes or no. Sekarang apakah? Ini kalimat pertanyaannya apakah? Subjeknya sudah dijelaskan. Dia mau menanyakan ke kamu. Nah, apa yang dia tanyakan sudah ada. Smart, apakah kamu pintar? Apalagi jawabannya kalau bukan iya atau tidak. Misalkan kalian mau jawab iya, kalian bisa bilang yes, I am. Atau no, bisa jawab no, I'm not. Tuh, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat interrogatif. Nah, sekarang kita bahas tentang question word. Question word itu adalah kalimat tanya. Tapi yang dia butuhkan adalah sebuah informasi. Nah, dia butuh jawaban informasi. Dia bukan butuh jawaban iya atau tidak. Karena apa? Pertanyaan dia itu nggak lengkap. Dia tuh terdetailkan ke satu poin gitu. Lebih spesifik. Ketika dia ingin menanyakan subjek, maka dia hanya menanyakan subjek. Ketika dia ingin menanyakan objek, dia hanya menanyakan objek. Ketika dia ingin menanyakan verb, maka dia hanya menuju kepada verb gitu ya teman-teman. Jadi dia bukan selengkap interrogative sentence gitu. Contohnya di sini yang biasa keluar dalam question word itu adalah pertanyaan 5W1H. 5W1H itu ada why, whom, what, which, and where ya. Yang satu H-nya itu ada how. Nah, tapi masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan atau macam-macam question word-nya. Nanti teman-teman bisa nemuin di macam-macam question word. Nah, sekarang kita bakal bahas. Yang pertama dia menanyakan kalimat verbal. Who speaks English? Who speaks English? Kira-kira di sini kan pertanyaannya who, siapa? Berarti dia menanyakan apa? Dia menanyakan subjek. Subjeknya hilang kan? Nah, berarti dia butuh informasi nih. Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Dalam pertanyaan itu belum jelas. Hanya ada ini hanya ada verb saja dan hanya ada objek saja. Mereka butuh subjek. Jadi yang kalau sekiranya jawaban ini dijawab dengan yes, no, kira-kira nyambung apa enggak? Tentu enggak. Who speaks English? Yes, speak English. Gak mungkin. Tidak nyambung dan tidak dapat jawaban, ya kan? Nah, jadi question word ini adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban sebuah informasi. Who berarti kalau who itu menanyakan orang.
Kalau menanyakan orang berarti dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan jawaban subjek. Misalkan yang sedang berbicara Inggrisnya misalkan Peter speaks English. Peter speaks English. Nah, who speaks English? Peter speaks English. Jelas? Mulai paham ya? Oke, jadi mulai dapet nih bedanya antara question word sama interrogative. Next, kita masuk ke kalimat yang nominalnya. What is there? What is there? Ada apa di sana? Misalkan jawabannya itu yes sama no. What is there? Ada bule nih nanya ke kalian. What is there? Kalian jawab yes. Is there? Yes, there is. Nyambung nggak? Tentu enggak nyambung. Nah, jawabannya apa? What is there? Misalkan di sana ada sekolah. Nah, kalian bisa jawab misalkan school is there. School is there. Bukan, ini diartiinnya jangan sekolah ada, tapi sekolah ada di sana. Sekolah ada di sana. School is there. Atau misalnya kalian bilang market is here. Ada apa di sana? School is there. Atau bisa jawab juga dengan there is school. Ya, tapi di sini karena dia membutuhkannya subjek, berarti jawabannya harus berada di posisi subjek. Ya, teman-teman. Jadi ini bedanya interrogative sentence dengan question word. So, kita masih punya 4 lagi. Next, kita udah punya 4 kalimat lagi. Sini ada nomor 5 sampai nomor terakhir 8 up to the end. Nah, nomor 5 itu ada imperative atau command atau perintah. Jadi kalimat perintah. Nah, di sini kita punya rumusnya itu verb 1 plus object. Ini untuk yang verbal. Dan untuk yang nominalnya be plus adjective. Jangan lupa tanda serunya. Nah, contoh yang verbal itu kayak misalkan go out, keluar, pergi keluar. Atau mungkin close the door. Tentu dengan sebenarnya kalau dalam native mereka mau menggunakan intonasi menyuruh ataupun tidak, ketika rumusnya seperti ini ya itu kalimat suruhan, perintah. Go up, close the door, gitu ya. So next, yang nominalnya ada be plus adjective. Be kind, be smart, be wise, be apa lagi ya, dan be macam-macamnya ya. So next, kalimat yang keenam ada prohibition atau larangan. Nah, untuk kalimat larangan ini verbalnya teman-teman bisa pakai don't plus verb 1 plus object. Di sini contohnya ada don't go there. Jangan pergi ke sana. Don't go there. Tapi kalau untuk yang nominalnya misalkan don't plus be plus adjective. Don't be lazy. Don't be lazy. Jangan malas. Don't be tired. Jangan lelah. Dan lain-lainnya. Don't be sick, jangan sakit. Nah, bedanya kalimat larangan, arti jangan, dengan dilarang itu rumusnya berbeda. Kalau kalian mau bilang dilarang merokok, dilarang parkir, dilarang makan, dilarang duduk, nah kalian bisa pakai rumus no verb in. No plus verb in. Contohnya gimana? No smoking. No smoking. Nah, biasanya kalian suka menemui kalimat no smoking di area-area tertentu. Jadi, untuk kalimat larangan ini itu bukan dalam bentuk pengucapan, tapi seperti pamflet-pamflet yang suka ditempel di tempat-tempat tertentu, kayak misalkan no parking area, area dilarang parkir. No smoking. No smoking area, area dilarang merokok. Nah, jadi dilarang ini, no verb in ini, dia bukan sesuatu kalimat yang bisa kalian ucapin.
Kalau kalian mau ngucapin, kalian bisa pakai yang don't, berarti don't smoke, don't park, jangan merokok, jangan parkir. Nah, kalian bisa bilang dengan menggunakan rumus yang di atas. Sedangkan yang di bawah, dia itu untuk pamflet yang ditempel di tembok-tembok gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa kalian ucapkan. Dia itu sebagai peringatan gitu ya. Yang ketujuh kita punya exclamatory sign. Nah, exclamatory sign ini adalah kalimat takjub. Takjub, kaget, terwah-wah pokoknya ya. Di sini kita punya rumusnya how plus adjective plus subject plus be. Contohnya, how smart you are. Nah, untuk be-nya, to be-nya itu ditentukan dengan subjeknya ya. Ditentukan dengan subjeknya. Kalau ini kan Miss pakai you, berarti to be-nya pakai are. Tapi kalau subjeknya I, berarti to be-nya am. Kalau she, it, berarti is. Nama orang is gitu. Jadi to be-nya bisa teman-teman sesuaikan dengan subjeknya. How smart you are. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia biasanya kita nggak pakai betapa ya, tapi kayak pinter banget sih lu, kayak pinter banget sih dia, pinter banget sih kamu gitu kan. Kita nggak pakai yang betapa pintarnya kamu gitu, itu old style gitu ya. Next, kalimat yang ke-8 terakhir itu ada kalimat ajakan. Nah, biasanya teman-teman suka bilang let's go, let's go out, let's eat. Nah, itu kalimat ajakan. Tanpa kalian sadari ternyata let's itu adalah kalimat ajakan. Let's go, ayo pergi gitu. Artinya itu mari, hayu, yuk gitu. Itu arti dari let's. Tapi nih ya teman-teman, ada yang teman-teman perlu tahu. Kalian suka nemuin kalimat let. Nah, let ini artinya kayak biarkan atau izinkan gitu ya. Biarkan atau izinkan. Kayak misalkan contohnya, let me know you, izinkan saya memberitahumu. Let me show you, biarkan saya menunjukkan padamu gitu. Jadi let sama let's itu berbeda. Let dan let's itu berbeda. Yap, itu aja untuk video kali ini. Kita udah ngebahas jenis-jenis kalimat. Jadi jenis kalimat itu ada 8. Yang pertama ada kalimat positif, kedua ada kalimat negatif, yang ketiga ada kalimat interrogatif, dan juga ada question word. Next dilanjut dengan imperatif, prohibition, exclamatory sign, dan yang terakhir ada kalimat ajakan. Itu adalah 8 jenis-jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Inggris. Ini simple dan teman-teman bisa bikin contoh versi teman-teman. Kita tunggu di kolom komentar. So, don't go anywhere. Stay on Bahasaku Inggris and still with me, Miss Hija. See you in the next occasion. Bye-bye.